Oke, kita mulai asistensi pada malam hari ini. Kita akan mengerjakan soal nomor 2 dan 3. Berikut adalah soal nomor 2. Dari sini kita mengetahui bahwa kalau kita mengerjakan nomor 2, kita akan menggunakan berapa kode? Ada yang tahu? Halo, teman-teman? Sebentar. Mandan kekok. Nah, kita crop dulu agar mempermudah dalam melihat gambarnya. Oke, apabila ada gambar di samping, seperti nomor 2, maka kita akan mulai dengan membuat sebuah tabel terlebih dahulu, di mana di situ ada number, ada kode, terus apa lagi teman-teman? Ada sumbu Z, sumbu X, F, dan lalu F. keterangan. Oke, di sini sampai sini masih bisa mengikuti. Setelah itu, kita akan membuat sebuah simbol, yaitu ada simbol sebentar. Kita akan membuat simbol dari titik referensi dan juga simbol dari awal pahat dan juga simbol dari sumbu dari Z dan juga sumbu dari X. Di mana kita akan membuat sebuah line terlebih dahulu. Kita akan membuat sebuah line di mana ya? Di mana bikin garis? Sebentar. Kita akan membuat sebuah garis. Di mana membuat garis? Ada yang paham Excel? Enggak, Mas. Aduh. Kita gambar-gambarnya di mana ya? Kalau pakai Microsoft Word gimana, Mas? Di sini ya, di ada. Oke. Iya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah titik referensi atau titik nolnya. Sampai sini paham? Oke, setelah itu kita membuat titik per titiknya, di mana di sini adalah A,
pertama A, terus sebentar. Di sini kita buat B, terus C, D, E, F, G, dan H. Di mana A kita letakkan di bagian sini, A, B kita taruh, sebentar. Kita B taruh di bagian sini, C bagian sini, D. Sorry. D bagian sini, D, E bagian sini, dan F titik dari si pahat di bagian sini. Oke? Untuk sumbunya, sebentar. Untuk sumbunya, oke. Untuk sumbunya, X-nya adalah X adalah sini, dan Z adalah sini. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. Apabila kita sudah membuat suatu keterangan dari gambarnya, maka kita juga membuat suatu keterangan bahwa dari 1 mm itu sebanding dengan 1 mm itu sebanding dengan 100 kali pemakanan. Oke, titik referensinya di situ, dan titik sumbunya bahwa X ke bawah itu positif, dan titik Z positif adalah ke bagian kanan. Oke, apabila ditanyakan suatu pemotongan Rohing dengan cara absolut, maka kita awali dengan tulis nomor dengan kode G90 Rohing absolut, dan titik Z dan X, F, dan H adalah kosong. Rohing absolut. Oke, untuk nomor 2, kita menggunakan kode yaitu G9 2. G9 2, yang berarti adalah titik awal dari pahat. Dari pahat. Oke, karena absolut, kita geser F-nya ini kan karena titik pas di potongan sini, kita F-nya geser sedikit ke bagian kanan. Jadi kita akan tambah kanannya sebanyak 0,5 mili.
Berarti berapa? 50. 50. X-nya adalah setengah dari diameter. 1100. Nah, kalau kode kayak gini juga tergantung keterangannya itu bahwa per diameter atau per setengah diameternya. Biasanya kalau di soal-soal itu per diameter. Diameter. Tapi karena untuk mempermudah, kita per setengah diameternya. Yaitu sebesar 1100. 1100. Jadi di sini juga dikasih keterangan bahwa ini per setengah Diameter. diameter. Oke. Di sini adalah titik F atau awal pahat. Oke. Terus nomor 3 adalah kodenya M03. M03. Yang artinya adalah spindle Berputar. berputar. Oke. Nomor 4. Kita akan membuat sebuah, udah diajarin G25? Belum. Yang udah berarti G 00. G84 udah? Belum. G84 belum? Belum. Yang udah apa? G01. Yang benar. G0. Yang setengah lingkaran itu apa? Lupa. Itu G02. G02. Iya baru sampai segitu sih kalau nggak salah. G84 udah ya? Yang Iya. belum? G25 belum. Yang 84 udah. Oh iya, Siklus 84 udah. pembubutan panjang. G84 udah. Iya, iya. G25 tapi belum. Belum. G25 ada di grup. G25 udah dikasih sama Pak Sinal belum? Ini dari kelas Pak Sinal semua atau bukan? Udah. Bukan. Yang bukan dari Pak Zainal sampai mana? G84 udah? Belum diajarin sama sekali, Mas. Belum diajarin sama sekali. Baru baca-baca doang. Baru baca-baca doang. Waduh. Berarti kita biasa aja ya. Kita menggunakan G84, oke? Oke. Oke, kalau G84 itu pemotongan berulang. Jadi pemotongan berulang dari sampai ke titik terakhirnya. Oke, sampai sini paham? Jadi G84 kita akan memotong sampai di titik kita buat ilustrasikan. Berarti F-nya di sini G84 sampai sini ya. 233. Berarti sini ya. Kurangin 1 dari sini. Oke? Berarti sini jaraknya berapa? Dari F ke atasnya. F ke sini. Ke F1. Berarti dia titik koordinatnya. Kalau G84 itu pemotongan berpanjang, jadi bisa memotong sampai berulang kali. Gimana yang jelasinnya ya? Jadi ke F1 yaitu, kalau ke F1, X-nya berapa? Berarti belum sampai ke titik D atau ke
diameter 16. Berarti berapa? 22 kurangi 16? 8. 4. 6. Berapa? 6. Oke, berarti 8 tambah 6. Dari sini aja. Kelihatan kursorku nggak? Kelihatan. Kelihatan. Berarti dihitung ya. Kelihatan. Berarti sini 3. Ini kan 3 nih. Dari titik referensi ke A, 3 kan? Kalau ke titik referensi ke D adalah 8. Oke? Sampai sini paham? Kita langsung aja ke sini ya. Ke sini aja. Jadi segitiganya kita ajukan bahwa si pahat ini bisa memotong sampai 3. Si pahat bisa makan untuk finishing. Finishing itu 3 mm. Biar gampang. Oke? Jadi kita polkan sampai sini berulang. Ini untuk finishing ya. Tapi untuk rowing kita tetap 1 mili. Jadi dipolkan tapi kita sisakan 1 mili. Berarti 16 bagi 8 ditambah 1. Yaitu 9 mm. Berarti X-nya adalah dari titik referensi adalah 9. Berarti 900. Sedangkan titik Z-nya dari titik F ke titik si D. Berarti 2000. Min 2000. Negatif 2000. negatif 2000. 1000. Oke. Banyak Ininya, kecepatannya cepat. ada yang tahu? Mas, itu Z-nya kebanyakan nolnya, Mas. Min 2000. Oh, min 2000. Oke. Berarti F-nya adalah 2. Berapa? 35. Fit itu apa? Kecepatan pemakanan. Makanan. 35. Kalau heading-nya? 100. Atau 1 mili. F ke F1. Sampai sini paham? Oke. Untuk kelima. F-nya 35 itu dari mana, Mas? Sebenarnya nggak diisi nggak apa-apa. F-nya itu dari kecepatan spindle, dari kecepatan si mesin bubut CNC-nya. Berarti kecepatan rata-ratanya tuh segitu, Mas? Ya. Jadi kehalusannya 35, tapi pemakannya 100. Paham nggak? Yang pemakanannya 100 itu dari mana, Mas? 100 itu dari kekuatan pahatnya. Bisa makan sampai 100. Jadi F-nya ini nanti dibagi. Berarti kan ini 900, berarti kan 1100 dikurangi 900 kan 200. Iya. Nah, pemakanannya 100. Berarti 200 dikurangi 100. Berarti spindle ini akan berulang kali sebanyak 2 kali. 2 kali. Paham? Kalau semua kalau biar mudahnya F-nya aja kita buang. Kalau semua nggak ada F, berarti itu si pemakanan ini. Jadi biar kita lebih gampang, kita hapus salah satu aja. Kita ganti F. Fit itu kecepatan banyak pemakanan. Kalau nggak F, ya H. Biar lebih gampang aja. Sampai sini paham? Oke. Kita lanjut ya. Kan ini dari F ke F1, kan masih ada sisa sini. Nah, kita
makan lagi, kita rowing lagi. Dari sini ke sini. Sini kan berarti? Wah, sini. Oke. Sampai situ kita menggunakan G84 lagi. Nah, sini. Kita main kira-kira aja nggak apa-apa. Biar lebih gampangnya. Nah, ini kan 6. Berarti kan 3. 3 disisain kira-kira 2 mili. Atau setengahnya ini. Ini berapa? Yang ini. Antara 6 sama 16, sininya berapa? Setengahnya. 6 kurangi 16, 10. Berarti kan 5. Paham nggak? Setengahnya ini kan semua kira-kira ya. Ini kan 6, ini 16. Nah, di sini kan ada sisa nih. Ada sisa. Kira-kira kan 10. Berarti di sini 5. Udah nggak? Paham nggak? Paham, Mas, paham. Paham. Berarti X-nya kita anggap aja itu 500. Bawah ini adalah di tengah-tengah sininya. Di tengah-tengah sini. Ya, Mas. Kita 500. Nah, untuk pemakanan sini, ini kan 10. Kita kira-kira aja. Berarti 5. 5 kita tambahin, ya biar lebih amannya, kita pasin aja 5. Atau setara dengan minus berapa? 5 500. Atau biar lebih ROI-nya biar lebih kerasa, minus 550. Dengan pemakanan 100. Yaitu F1 pemakanan sampai F2. Tulis makan F1 sampai F2. Makan. Mas, itu yang 550-nya itu kira-kira juga, Mas, yang di antara B sama C-nya itu, Mas, maksudnya, Mas? Sebenarnya nggak kira-kira. Sebenarnya harus dihitung. Karena biar lebih gampang, kita langsung aja. Karena kalau kita jelaskan lewat online, akan sedikit rumit. Dan akan sangat membuang waktu. Sampai sini paham? Sebenarnya ini harusnya bukan pakai G84, tapi pakai G25. Jadi karena G25 belum diajarkan, kita menggunakan G84 ini. Intinya itu, G84 itu pemakanan secara berulang. Jadi makannya berulang. Secara berulang, secara terus-menerus. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti kalau besok semua aku yang ngoreksi, bakalan saya maklumin kok. Kalau semua ada soal gini, tapi kalian belum diajarkan G25. Mas, mau tanya, Mas. Ya? Itu kan, kok nggak pakai ini kan, Mas, sebelum yang M03 itu nggak pakai kode G0. Nggak pakai G00, Mas. Kenapa nggak pakai G00? Karena kita langsung menggunakan pemakanan, langsung makan dari F ke F1. Jadi nggak perlu digeser lagi. Karena kalau semua kita geser ke titik 00, nanti akan bersentuhan ke si spesimennya. Jadi akan merusak si pahat. Jadi karena kita udah menggunakan G84, kita langsung aja. Tidak menggunakan G00. Jadi pahatnya itu tetap di daerah F ini. Di daerah Z50. Jadi akan berhenti dan akan kembali ke si 50.100 ini. Jadi dia bergerak langsung memakan, tanpa ada gerakan perpindahan G00. Paham nggak? Berarti, Mas, kalau misalnya itu, yang nomor 4, kan G84 tuh. Iya. Kenapa dia nggak langsung balik ke G00 aja? Atau dia langsung balik ke F-nya? Gitu, Bang. Karena... Oke. Ada lagi? Saya jawab ya. Jadi G84 itu otomatis kembali ke titik awal sebelum dia melakukan pemakanan ini. Paham nggak?
Oh iya, ngerti. Berarti ini baliknya ke berarti posisi di atas ini G92 gitu, Mas. sorry, kita ralat. Di sininya itu harusnya ada kode. Ya, G00 harusnya. Harusnya ada kosong. Sorry. Berarti sini Ya, G00. Sininya Iya. adalah 50 dan sininya adalah 900. F-nya gak ada. Di sini titik F. Biar mudah F2 ya. F2 dan sini F2. F2 dan F3. Ini F1. Sini F2. Dan sininya adalah F3. Di sininya. Oke? Sampai sini paham? Terima kasih atas masukannya. Oke, lanjut. Siap, Mas. Nomor 7 berarti G 00. Sininya tetap 50. Sininya adalah 500. Sini adalah F4. Oke? F4. Ini adalah F4. Oke, kita lanjut. 8. Kita potong lagi G84. Sampai ke titik atasnya. Kita buat lagi bentuknya G sini sampai sini. Kita sisihkan 1 mili. Berarti sini adalah berapa? Minus 450. Dan X-nya adalah 400. Pemakanan 100. F4-nya adalah makan dari F4 ke F5. F4 makan ke F5. Oke, setelah F5, maka dia akan balik ke titik asal. Ke titik asal, yaitu di 50, X-nya adalah 1100. Kembali ke titik awal, titik F, awal pahat. Setelah itu, kodenya adalah G berapa? M05 untuk dilanjutkan ke kode finishing. Lanjut kode finishing. Oke, sampai sini paham? Mas mau nanya, Mas, itu yang nomor 8 yang G84-nya Z-nya kan minus 450 itu berarti disisainnya cuma 0,5 mili gitu ya, Mas ya? Iya, disisain. Pokoknya kalau rohing itu disisain ya minimal 0,5 sampai 1. Berarti kalau misalnya minus 400 itu boleh kan, Mas, disisainnya 1 mili? Bisa. Tergantung part finishing-nya nanti. Oh, oke, Mas. Paham? Yang lain ada pertanyaan? Lanjut, Mas. Lanjut? Oke. Mas, itu Mas kalau untuk proses rogging tuh maksimal makan itu berapa mili sih?
biasanya aturannya itu maksimal 1 mili. Oh, 1 mili. Berarti Jadi- sama aja kayak finishing Mas ya? Nggak ada bedanya. Ya, Oke, siap. tergantung ketentuan juga. Jadi kalau semua nggak ditulis ketentuannya, kalian membuat ketentuan sendiri, biar nanti bisa dibaca sama yang ngoreksi. Oh, ya Mas. Sampai sini paham? Intinya 84 seperti itu. Kalau kita menggunakan G01 kan agak terlalu lama juga. Sebenarnya ini soal juga menggunakan G25. Apa kita coba menggunakan G25? Boleh, Mas. Kalau UTS boleh Mas pakai G25 walaupun belum diajarin apa gimana. Wah, nah makanya itu. Saya belum tahu. Kayaknya mendingan kita pakai G84 aja kalau semua belum diajarin G25. Oke, Mas. Oke, intinya G84 itu pemotongan panjang. Jadi dari titik awal ke titik akhirnya, kembali ke titik awalnya, digeser, terus pemotongan berlanjut seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Paham, Mas. Oke. Kita lanjut ya. Ya Mas. Kita lanjut ke finishing-nya. Oke? Kita lanjut ke finishing-nya. Biasa awal kita awali karena kita menggunakan absolut G90. Finishing absolute. Nomor 2 G92. Awal pahatnya di seperti tadi, yaitu 50 dan 1100. Titik F atau awal pahat. Langsung. Nomor 3. Berarti spindle berputar. Kalau finishing sebenarnya kita awali aja M03. Spindle berputar. Oke, nomor 4. Kita masuk ke kodenya. G00. Kita geser ke titik terdekatnya, yaitu 50. X-nya adalah 300. Kita geser aja biar lebih mudah. Mas, yang Ya. routing itu abis M03 nggak ada G00 ya? Yang mana? Yang routing. Oh, nggak usah, karena dia langsung Oh, nggak memakan. usah ya? Oh iya. Makasih Mas. Oke. Nah, ini kita finishing ya. Finishing seperti tadi biasa. Sebentar. Oke. Titiknya seperti tadi ya. Intinya titik sumbu dan lainnya sama seperti ini. Sama seperti ini. Sebentar. Sama per titiknya. Ribet sebenarnya. Nah, sini ya. Titiknya udah paham kan? Seumpama ini A, B, C, D, dan E. Oke?
Dimengerti? Oke. Kita langsung aja. Dari sini kita akan membuat pathnya jalan ke atas. Ke bagian sini. Oke, sedekat mungkin dari si spesimen. Berarti kodenya adalah G00, 50, dan 300. Bahwa dia akan F ke titik F1 tanpa pemakanan. Setelah itu, dia akan memakan. Berarti menggunakan kode G01 ke titik sini. Si B tadi. F1 ke titik B. Makan. Z-nya berarti berapa? Minus 500. Karena absolut dari titik awal minus 500 ke sininya. Ke titik B. Kita tandai aja biar gampang. Sini ya. Sini, ke titik B. Paham? Minus 500 berarti X-nya adalah 300. 300. Oke, lanjut ke nomor 6. Kode nomor 6 tetap G01. Makan dari B ke C. Berarti berapa? X-nya adalah minus 1.000. Karena absolut. X-nya adalah 16.000 bagi 2 adalah 800. Lanjut, nomor 7 tetap G01. Sininya adalah minus berapa? Minus 20. Ya, 2.000. Oh, 2.000. Oke. Dan X-nya adalah tetap 800. Dia makan C ke D. Nomor 8. G01 juga. Makan dari D ke E. Berapa? Minus 1.100. Z-nya 2.000. Z-nya 2.300. X-nya adalah 1.100. Dia akan kembali ke titik awal. Karena sudah memakan, dia akan kembali ke titik awal. 9. Berarti menggunakan kode G00. Berarti titik awalnya tadi G92, 50, 1.100. Titik awal atau kita bisa sebut E ke F. Nomor 10 mengakhiri kode M05 dan mengakhiri M30. Sampai sini ada pertanyaan? Ini untuk absolut ya. Kalau dari titik E langsung ke titik awal, memangnya itu geraknya nggak miring, Mas? Kalau G00 itu miring bisa, nggak apa-apa. Geraknya bisa miring. Kalau ini kayaknya nggak miring, karena X-nya adalah 1.100, sama juga. Dia hanya gerak si Z-nya.
Kalau titik kayak titik B ke C, itu kan geraknya miring. G01 itu bisa miring. Paham? Kalau kembali ke titik awal juga bisa miring. Jadi titik G00 itu bisa gerak tanpa pemakanan dengan miring ataupun melintang. Sampai sini paham? Sini adalah C. Sini adalah C. D. Dan yang terakhir adalah si E. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk finishing? Saya rasa tidak. Kita lanjut ke incrementalnya ya. Ini titik F. Maka dia akan ke F, ke F1, F1 ke B, C, D, dan E. Ini merupakan kode dari finishing absolute. Kalau incremental gimana? Incremental sama, tapi bedanya dia dari titik titik akhir dari si pahatnya. Mau lanjut incremental atau pembahasan soal lain? Boleh Mas, boleh Mas. Incremental. Ya Mas. Incremental dulu aja Mas. Enggak. Kalau incremental menggunakan G9 berapa? 1. G91. Incremental. Oke? Kita lanjut ke nomor 2, yaitu G92, titik awal pahat. G92 titik awal pahat itu berdasarkan titik referensi awal. Berarti sama 50, 1000, 100. Titik F atau awal pahat. Sampai sini paham? 3M03 biasa, spindle berputar. Yang keempat, kita langsung menggunakan kode G84. Kalau ini berdasarkan sumbu awalnya, kalau G84 incremental dari titik awal si pahatnya. Jadi kalau di sini 50.100 ke titik si F2-nya, dari F makan F ke F2, berarti ditinjau dari titik si F awal, dari sininya. Maka dia akan berapa? Naik sebanyak, X-nya naik sebanyak 2, sebanyak 200. Kalau biar mudah, kamu ini aja dikurangin. 1100 dikurangin 900. Berarti kan 200. Paham? Paham, Mas. Paham. Oke. Nah, kalau Z-nya berarti berapa? Dia akan ke bagian kiri dari titik awalnya ke sininya. Kan tadi minus 2000 nih. Karena titik awalnya 50, berarti minus 2000 ditambah 50. Intinya 2000 ditambah 50, berarti minus 2000. 2500. 2050. 2050. 2050. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut nomor 5 yaitu G00. G00-nya dia akan ke sini. Sama berarti. Ininya adalah positif. Dia akan kembali. Mas, main 2050 dari mana ya? 2050 itu dari titik ininya, F-nya. F-nya kan 50. Sebentar.
Kita gambarkan aja biar lebih mudah. Kita gambarkan ya. Nah, ini ke sini. Nah, dari titik F ke titik yang kita tuju, sini, atau F2, berarti kan dia melewati. Tadi kan 2000, kita akan memakan 2000. 2000 ditambah ininya. 2000 titik, kan 2000 dari titik referensi ke titik ini. Nah, ditambah titik awal pahatnya. Titik awal pahatnya kan 50. Berarti 2000 tambah 50. Maka dia di 2050. Dia akan memotong, menggeser sebanyak 2050. Jadi ke titik akhirnya di sini adalah 2000. Sini. Ini kan, nah, ini kan ada jarak nih. Kita perbesar. Iya, Mas, paham. Nah, kita perbesar ya. Nah, di sini kan semua agak panjang dikit. Nah, kita kan dari titik ininya, semua F aksen ke F itu kan 2000. Nah, sedangkan F aksen ke F1 kan 2000, F aksen ke F kan 50. Jadi 2000 tambah 50 adalah 2050. Karena itu ke kiri, jadinya negatif. Makanya dia dapat 2050. Kalau G00-nya gimana? G00-nya cuma geser ke bagian kanan. Berarti sini tetap 2050. Maaf. Ini kan kembali ke titik F-nya nih. Ke titik sininya, dia akan naik sebanyak 200. Maka Z-nya adalah 0. Dan naik ke atas sebanyak 200. Berarti minus 200 atau 200. Kalau dia ke atas. Jadi sininya adalah minus 200. Karena dia naik ke atas. Paham? Sininya berarti minus 200. Karena ini naik ke atas. Tadi sama posisi ke F2. Sampai sini paham? Nomor 6 lanjut. G84. Dia naik lagi seperti tadi. Dia naik. Kita tinjau aja yang tadi absolut. 500, 900. Sisanya kan 400. Berarti dia akan naik sebanyak minus 400. Nah, untuk si Z-nya berapa? Kita tinjau aja ini. Minus 550, 50. Kita tambahkan aja. Berarti menjadi minus 600. Maka dia akan makan F2 ke F3-nya. Nah, nomor 7 gimana? Nomor 7 sama. G00. Z-nya maka akan tetap 0. Naik sebanyak 400. Berarti minus 400. Ini juga sama ya. 100. Ininya 100. Oke? Nah, berarti ininya adalah posisi F3. Nomor 8 sama. 8, kita G84. Kita tinjau nih. Si X-nya naik berapa? 500 ke 400. Berarti kan 100. Kita terus saja minus 100. Z-nya berapa? Kita tinjau lagi. Minus 450 sama 50. Berarti minus 500. Tinggal dijumlahin aja. Jadi makan F3 sampai ke F4. Nah, nomor 9-nya G00. G00. Maka dia akan kembali ke awal. Kembali ke awal berapa?
kalau kembali ke awal, berarti berapa? Ke titik F-nya. Dia akan ke bawah. Berarti minus gampangannya gini. 1100 minus 100 berapa? Dia akan turun 1000. Nah, ininya maka akan tetap 0. Karena dia Z-nya kembali ke titik awal. 0. Nomor 10, kita akhiri kodenya menggunakan M05. Lanjut, kode finishing. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Mas, mau tanya Mas, itu yang G00-nya itu tuh, di titik Z-nya 0 semua itu, dia balik ke posisi awal maksudnya Mas? Iya, kembali ke titik awal. Awalnya itu yang gimana, Mas? G00. Jadi gini. Gini ya. Kita zoom aja. Semama kita warnanya dibedain. Nah. Kita bedain warnanya jadi orange. Oke. Kelihatan cursor gue nggak? Kelihatan, Mas. Oke. Jadi kan semua G84 nih. G84 kan dari titik F ini. Paham? Iya. Dia kan terus, berarti kan kembali ke titik F-nya ini. Paham? Dia akan naik paham. ke posisi F2. Otomatis Z-nya itu 0. Karena dia tidak berpindah pada posisi Z-nya. Dia tidak bergeser ke kanan kirinya, maka Z-nya itu 0. Mas, ingat baru ingat Mas itu tadi G84 langsung balik lagi, lupa. Ingatnya G01 tadi. Oke. Makasih, Mas. Siap. Idenya apa? Idenya ini aja. Kalau semama di absolut titik awal, habis itu kalau semama G0 kembali 0 semua. Nah, ininya tinggal dikurangin. Semama 1100 nih. 1100, 900. Berarti dikurangin 200. 200 naik, berarti minus 200. Kalau geser ke Z-nya, geser Z 2000. Ditambah aja, 2000 tambah 50. Jadi 2050. Karena ke kiri, jadi minus 2050. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, saya anggap tidak ada. Kita lanjut ke bagian si finishing-nya ya. Oke. Kita lanjut finishing. Kita lanjut finishing. Bentar. Kalau finishing pasti sama. Bedanya hanya Z sama X-nya. Kalau kode finishing incremental adalah G. Kode finishing adalah G91. 91. Titik awalnya G92. 92 pasti sama. Dari si absolut ini. Berarti 50 dan juga 1100. Nah, di sini M03, spindle berputar. G00. G00 nih. Dia naik ke atas. Nah, naiknya berapa? Tinggal dikurangi nih. 1100 dikurangi 300 berapa? 800. Karena ke atas kita minus, jadi minus 800. Sininya berapa? Z-nya karena tidak bergeser kanan kiri tetap 0. F ke F1. Nah, setelah itu G01. X-nya berapa nih? X-nya tidak berubah, 300. Berarti sama. Tidak berubah X-nya. Jadi 0. Karena 300 minus 300 adalah 0.
Nah, kalau X-nya kalau Z-nya berapa? Z-nya berapa? Z-nya minus 550 dijumlah. Berarti minus 550. Nah, setelah itu lanjut G01 itu dari F1 ke B. Sekarang lanjut ke B ke C. G01-nya berapa? Dipantau. 300 kolom 6 nih. Ini nih. Nah, kalau nomor 6 berarti 5, 6. 300, 800. Dia berpindah X-nya. Tinggal dikurangi. 800 kurangi 300 adalah 500. Karena dia ke bawah, jadi positif. 500. Nah, Z-nya berapa nih? Z-nya ini, 56. 1.500. Tinggal dijumlah. Berarti jadinya minus 1.500. Itu B ke C. C ke D. Berarti kita tinjau. 6, 7. Kita tetap menggunakan G01 karena pemaknan. Tinjau. 800, 800. Jadinya berapa? Dikurangi 0 kan? Maka tetap 0. Nah, setelah itu Z-nya berapa? Z-nya 1.000, 2.000. Ditambah jadi 3.000. Minus 3.000. Sebentar. Kayaknya ada yang salah nih. Harusnya dikurang gitu Mas. Harusnya dikurang. Sorry. Iya. Harusnya dikurang. Berarti minus 50 ini jadi minus 450. Sininya berarti minus 500. G01-nya dikurang. Jadi minus 1.000. Oke? Sorry. Berarti kalau intinya sama kan? Kalau incremental itu dikurang semua. G01. D ke E. Ini D ke E. Berarti kita tinjau 78. 1.100 dikurangi 800 adalah 300. Karena ke bawah itu positif. 300. Maka 78 dikurangi. 2.300 kurangi 2.000 berapa? 300. Berarti minus 300. Kembali ke titik awal. G00. Maka titik awal yang tadi dibilang bahwa X-nya yang gerak. X-nya yang gerak jadi berapa? 300, 1.100. Jadi 800. Dia gerak 800. Nah, di sini geraknya adalah minus 300. Berarti tetap 0. Sini adalah M05. M05. Sini M30. Sebentar, kayaknya ada yang salah. Harusnya ininya juga 0. Bener, Ding. Harusnya ininya yang 0. Harusnya, sebentar. X-nya harusnya 0. Karena geser ke kanan. Berarti Z harusnya 0 dong. Iya nggak? Z-nya 0, ini yang diganti. Jadi minus 300, dia akan kembali ke sini sebanyak sejauh sini. Berapa? 300, 2.000 ya? 2.050. Paham nggak? Kita cek ulang ya. Ini dari 0 minus 800. 0 naik ke minus 800. Seret, makan.
minus 800. Jadi disisain 300. Paham nggak? Ini 3, potong ke sini ke B, berarti X-nya 0. Minus 450. Bentar. Ini harusnya ditambah, jadi minus 550. Sorry. Ke titik B-nya berarti minus 550. Minus 550, dia akan nambah ke sini. Seret. Berarti minus 400. Minus 450. 3, karena 3 ke berapa sini? 38, 500, benar. Minus 450. Karena di sininya jaraknya, nah, sininya harusnya 550. 550 ke sini, ke titik C, lanjut ke titik D-nya, C ke D berarti 1000. Bentar, sorry. Ini berarti minus 500. 1000 sama ke titik 1000, karena 20 kurangi 10 adalah 1000, terus ke 300, karena 20 dikurangi 300, ke E, kembali ke titik awal. Oke, saya ulangi ya, karena tadi agak belibet. Jadi dari titik F ke F1 itu kan Z-nya tidak berpengaruh, jadi Z-nya adalah 0. Z-nya tidak berpengaruh, Z-nya 0, naik ke atas, karena ini 1100, naik ke atas kita sisain 300, berarti 1100 dikurangi 300 adalah 800, karena ke atas itu jadinya negatif. Jadi min 800. Jadi G-nya 0. Terus makan F1B. F1B, X-nya itu tidak bergerak, X-nya tetap 0, tetap di sini. Maka X-nya 0. Dan dia akan bergeser ke titik B-nya. Titik B-nya adalah 5. Ditambah tadi sisanya 50, jadi min 550. Terus B ke C. Ini kan B ke C jaraknya, Z-nya adalah 500. Dan jarak X-nya adalah 800 kurangi 300, jadinya 500. Nah, begitu selanjutnya, 20 kurangi 10 adalah 10, jadi minus 1000. Karena X-nya tidak bergerak, jadi X-nya tetap 0. Dan saat ke diameternya 300, 20 dikurangi 23, jadi minus 300. Dan itunya adalah 300 juga. Karena dia 16, 22. 16 dikurangi 22 adalah berapa? 6. 6 dibagi 2 adalah 3. Ke bawah positif. 3 mili 3, jadinya 300. Terus kembali ke awal pahat, totalnya adalah ke sini. Dari sini ke pol sini, berarti 2350 ke titik awal, 2350. Karena X-nya tidak bergerak, jadi X-nya 0. Dan Z-nya diakhiri dengan akhir kode dan pemberhentian spindlenya. Nah, berikut adalah kode dari tersebut apabila melakukan G84 dari drawing absolute, finishing absolute, drawing incremental, dan finishing incremental. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mas, nanti boleh minta file Excel-nya nggak, Mas? Oh, boleh. Nanti saya save-in. Sampai sini ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Mas. Tidak. Bisa dimengerti? Tidak, Mas. Bisa, Mas. Oke.
kita lanjut ya. Kita lanjut ke bagian soal selanjutnya. Lanjut apa kita sudahi? Lanjut. Lanjut, Mas. Lanjut nih. Oke, siap. Kita lanjut. Ini untuk soal pertama. Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua kita yang tadi nomor 3 ini kan. Kalian udah TU 3A belum? Belum. Berarti UTS gak ada TU 3A ya? Udah dikasih materinya tapi nggak tahu, Mas. Udah dikasih materi. Yang bukan kelasnya, yang itu yang dikasih materi kelasnya siapa? Pak Zainal. Yang bukan kelasnya Pak Sinal udah? Belum ada sama sekali. Pak Wibowo ya? Pak Joko. Pak Joko Triyono? Iya. Oke. Mau TU 3A atau TU 2A dulu lagi? Tapi Kalau katanya kata Pak Pak Zainal masuk UTS mas yang TU 3A. Masuk UTS. Berarti kita bahas aja Iya, ya. Tapi kita belum diajarin mas, baru suruh baru suruh pelajari sendiri aja, dikasih materi doang. Mungkin itu aja. Gimana ya enaknya? Kasihan tapi kalau selama kita lanjut TU 3A, yang kelas sebelumnya belum masuk materi, malah belum masuk materi sama sekali. Gimana nih? Nanti Mau kalau lanjut? UTS-nya semua kelas sama nggak sih mas? Oh, iya juga. Sama dong. Harusnya sama sama. harusnya sih. Makanya itu aspirasinya itu diisi yang divisi akademis. Oh, ketawa malah. Oke, lanjut ke TU 3A nih. Iya, Mas. Iya, Mas. Oke. Lanjut ya, TU 3A ya. Kita copy dulu. Soalnya Pak Joko juga nih. Ini ya soalnya ya. Oke, karena TU 3A itu langsung finishing, nggak ada rohing-rohingnya. Jadi kita langsung mulai ya. Pertama biasa, yaitu number, kode, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Karena TU 3A, TU 2A, maka ada 3 sumbu. Sampai sini paham? Soalnya gimana sih? Lanjut. Mas, yang TU 3A bisa diajarin dari awal nggak? Kalau diajarin dari awal, ribet juga. Kita mulai dari awal. Coba kita cari soal yang agak lebih mudah dimengerti aja ya. Oke? Oh, sambil dibahas soal aja mas, sambil diajarin yang TU 3-nya. Oke. Soalnya kita belum pernah dapet soal TU 3A. Oke. Kita coba cari yang soal agak lebih mudah. Bentar. Mana ya? Tuh ada soal yang punya soal TU 3A. Ini aja lah ya. Tapi takutnya nggak mudah dimengerti. Kita mulai aja ya. Kita menggunakan soal ini aja, nggak apa-apa.
Yang pertama kita tahu yaitu dari titik ininya, titik sumbunya. Z, Y, dan X. Sampai sini mengerti? Z itu ke atas ke bawah. X-nya adalah ke bagian sini. Agar mudah dimengerti, saya gambarkan ulang. Ini X ke bagian sini. Dan Y ke bagian sana. Kita perbesar biar lebih mudah di. Oke. Ini adalah Y. Y negatif karena ke bagian benda. Ya. Y negatif. Dan yang bawah adalah X, nih. Mana sih itu? Oh iya. X negatif. Ke atas minus Z, ke bawah adalah Z positif. Sampai sini dimengerti? Oke, lanjut ya. Kita akan membuat langsung karena nggak ada rohingnya. Kalau TU3A, finishing absolute. Kita finishing absolute. Oke, sampai sini dimengerti. Nomor 1 adalah G90. Nomor 2 adalah G92. Titik awal pahat. Sumbu X-nya berapa? Sumbu X-nya kita taruh aja di titik nolnya. Berarti sininya 0. Y-nya juga 0. Z-nya 0. Z-nya jangan 0. Nanti nabrak. Kita sisain ke atas. Berarti minus 50. Ini biasa ya. Oke. 1 mm sebanding dengan 100 kanan. Nomor 3 berarti G berapa? 64 ya? G64. Kok G64? Berapa? Itu teman Mas. Apa? Oh. M03. Nomor 4 kita menggunakan G00. Oh, langsung ya. Mas, ya. Keluar. Kenapa nggak ditaruh luar? Gimana? Bisa diulangi? Kenapa nggak ditaruh luar? Karena itu di atas benda. Jadi itu udah di luar. Oh. Tidak menyentuh si bendanya. Makanya Z-nya itu minus 50. Sampai sini paham? Paham, Mas. Paham, Mas. Oke, kita perbesar ya. Nah, kita ke titik C. Nah, di sini kalian harus mengetahui diameter pahatnya itu berapa. Dan lubangnya yang dibuat itu berapa. Paham nggak? Kita asumsikan lubang sama dengan diameter pahat. Paham nggak? Agar mudah dimengerti, kita asumsikan lubang sama dengan diameter pahat. Nanti ada biasanya ada soal. Lubang itu lubang apanya, Mas? Ini kan kalian membuat lubang L ini. Paham nggak? Iya. Nah, kita asumsikan lubang itu sama dengan diameter pahat. Lebar lubang, kita perjelas. Diameter lebar lubang itu sama dengan diameter pahatnya. Sebenarnya enggak. Karena apa? Di sini kira-kira berapa diameter pahatnya? 3. Nah, ininya 6. Berarti dia akan lakukan 2 kali pemakanan. Tapi karena ini kita biar lebih mudah, kita asumsikan bahwa diameter lubang sama dengan diameter si pahatnya. Nah, kita ke G00. Oke. Kita ke G00, maka G00-nya itu seumpama di sininya di titik tengahnya ini
kita ini ya, asumsikan bahwa 5 ini sampai ke titik tengahnya. Paham nggak? Sini. Nah, nih. Yang ini. Nah, ininya. Nah, ini ke titik tengah. Jadi, kalau TU3 ini berdasarkan titik tengahnya diameter itu. Paham nggak? Jadi titik tengahnya ini. Titik tengahnya ini nih. Ke titik tengah. Titik berarti itu tengah ada ininya. Berarti itu Jadi, ada masuk 3 mili masuk, 3 mili keluar ya Mas ya, kalau misalnya diameternya 6 gitu ya. Iya, benar. Nah, diameternya ini, nah, kita naikkan ke titik garis ini. Titik diameternya ini. Otomatis kalau seumpama sini titik diameter ke sini titik diameter ini kan ada panah nih. Ke sini itu 5, berarti dia akan naik XY-nya itu sebesar minus 5 mm. Atau minus 500. Minus 500. Nah, terus dia itu akan mengejar sebesar 5 juga. Berarti sebesar minus 500 juga. Nah, Z-nya berapa? Karena G00 tidak makan, minus 50. Nah, di sini kita kasih keterangan ke titik atas. Mas, itu yang X-nya itu gerak minus 500 itu dia ke tengah-tengah titik itu nggak, Mas? Ke tengah-tengah kayak yang koordinat Y-nya itu nggak, Mas? Iya, ke titik tengah-tengah. Jadi ininya ke titik ini, lihat biru titik ini? Iya. Jadi nanti ini akan bergerak. Oke, saya agak lebih besar. Nah, dia akan bergerak ke sininya. Nah, kita kecilin lagi. Anjir. Sebentar. Sorry. Berarti ininya ke titik sininya. Titik tengah ini. Paham nggak? Mas, tapi Mas kalau misalnya kan titik, bukannya ke titik, kalau misalnya mau ke titik yang lubang itu harusnya ditambah ini Mas ya, ditambah 300, kan setengah dari besarnya lubang itu. Oh, iya benar. Jadi kalau kalau seumpama itu ditambah setengahnya. Kalau seumpama diameternya itu 500, ke titik itunya berarti tambah 500. Tambah X-nya 500 berarti minus 750 ya? Paham minus 800 harusnya Mas, bukannya Mas. Kalau misalnya ikuti diameternya bukan. Kita asumsikan diameternya juga itu 500 ya? Oh. Siap. Oke, paham? Jadi diameter lubang sama itu sama-sama 500. Berarti minus 750. Sininya maksudnya juga itu minus. Yang ini kan Mas, yang diameter lubang yang akan dibuat itu kan masih bentuk LL gitu kan, maksudnya yang diasumsikan 500. Oh iya. Lubang D-nya minus 750. Jadi ininya akan agak sedikit bergeser. Di sininya. Paham nggak? Nggak paham, Mas. Mas. Berarti itu kayak di tengah-tengah lingkaran yang ujungnya situ ya, Mas ya? Mas, tapi Mas kalau misalnya kan diameternya tuh, misalnya diameter pahat phrase-nya ini berapa tadi ya? 6 ya diameternya. Kan, tapi kalau kita misalnya ngambil minus 750, itu nggak pas di lubangnya loh, Mas. Kalau misalnya pas di lubangnya kan harusnya dibagi lagi. 6 dibagi 2, 3 ditambah 5, tambah 5. Berarti 800 dong harusnya. Kita asumsikan itunya apa, pahatnya juga 5 aja. Pahatnya 5, lubangnya 5. Paham nggak? Oh, jadi nggak pakai ini Mas ya? Nggak pakai yang aslinya. Contoh soalnya. Iya. Apa kita pakai aja? Kalau kita pakai ya ininya minus 800. 800. Ininya juga minus 800. Paham nggak?
Sama. Nggak paham, Mas. Yang nggak paham, ada yang ditanyakan? Jadi gini, bentar, kita ubah dulu. Ini jadi warna orange. Kita sampai jam 11 ya. Aku ada deadline tekpeng, belum tak kerjain. Oke, Mas. Nah, jadi dia itu bergerak dari titik ini, yang panah oranye ini, lihat nggak? Ke titik ini. Iya, lihat, Mas. Ininya. Paham? Paham. Nah, di sini kan 5. Iya. Di sini juga 5. Paham? Iya. Karena ini diameternya, maka ditambah dari diameter atau ditambah jari-jarinya. Karena dia itu ada sisa. Ada sisa sini. Ini kan ada sisanya nih. Nih. Udah nggak? Jadi kan ini ada sisa. Maka kita tambahkan 300. Ditambahkan jari-jarinya. Jadinya minus 800. Ininya juga minus 800. Paham nggak? Mas, ini tuh pergerakan pahatnya tuh berarti dihitungnya dari tengah-tengah, dari titik tengah pahatnya itu ya, Mas ya? Iya, dari titik tengah pahatnya. Geraknya. Oh, oke, Mas. Paham? Oke. Paham, Mas. Apabila sudah di titik atasnya, kita akan makan. 5 berarti G01. G01 ke bawah. Ini sama, minus 800. Ini juga minus 800. Dia ke bawah sebanyak 4 mili. Berarti dia akan ke bawah. Karena absolut berarti 400. Sampai sini paham? Nomor 6, G01 masih sama. Dia akan bergerak. 15 ini. 15. Karena tidak bergerak ke arah Y, Y-nya akan tetap. Y-nya berarti minus 800. Dan Z-nya juga tidak bergerak, berarti tetap 400. Yang bergerak adalah X. X bergerak sejauh 15. 15 dikurangi jari-jarinya, berapa? 3. 15 dikurangi 3, berarti adalah 12. Ke kiri 12 ditambah 5, jadinya minus 17. Kali 100 jadi minus 1.700. Paham nggak? Ini kan 5. Tambah 5 berarti kan 20. Disisain jari-jarinya. Jari-jarinya kan 3. Paham? 15 kurangi 3. 20 kurangi 3 adalah minus 1.700. Ini berarti dari titik A ke titik B. Paham? Ini A atas. A1 ke A. Ya, ini adalah A ke B. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke kode selanjutnya? Halo? Bingung ya, Mas. Itu 1.700-nya itu tuh geraknya ke arah ini, X. Ini kan ke sini kan? Ke kanan kan? Iya. Iya, Mas. Sebentar. Kita ubah lagi. Bentar. Save ke sini. Berarti ini ke kelihatan nggak? Nah, ke yang panah ini, ke daerah sini. Kalau bergerak, dia kan ada berapa nih? 5 sama 15. Ke titik pucuk sini, ke titik pol ini. Karena itu berdasarkan titik tengah-tengahnya, berarti 5, 15, kan totalnya 20. 20 dikurangi jari-jarinya. Oh, iya, masih, Mas. Ngerti, Mas. Dikurangi jari-jarinya berarti jari-jarinya berapa tadi? 3. 3, iya, Mas. 20 kurangi 3 adalah 7
17. Karena ini absolut dari titik awal sini. Paham nggak? Oh ya, berarti emang ngambil pusat itu diameter pusat pahat gitu ya? Buat jaraknya. Iya, betul. Jadi minus 1.700. Karena Y-nya tidak berpindah, masih sama. Z-nya tidak berpindah, masih sama. Sampai sini paham? Nah, lanjut ke G01, ke atasnya. Si X-nya tidak berpindah, sama. Berarti minus 1.700. Y-nya berapa? Y-nya dia ke atas. 5, 15. Sama. Tapi disisain 300. Berarti minus 1.700. Z-nya masih sama, 400. Kedalamannya sama. Berarti B ke C. Nah, setelah selesai, dia akan kembali ke atas. Kita menggunakan G 0, 0. Berarti minus 1.700. Minus 1.700. Sininya adalah minus 50. Ke titik atas C. Oke? Paham? Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya ya di sini. Terus Mas, bisa main 50 ya? Kenapa? Karena absolut. Ya. Kita jawab ya. Karena absolut. Absolut ke atas kan permukaan. Di atas permukaan. Kita sisain 50. Jadi minus 50. Ini kan Z-nya nih. Lihat kursorku nggak? Iya. Iya. Ini loh. Nah. Nah, ini Z-nya kan ke atas positif negatif nih. Nyalain ya Allah. Ini nih. Bentar. Wait. Nah, ini kan Z-nya. Nah, Z-nya kan ke atas negatif nih. Nah, ini bendanya ke titik atas sih. Nah, C-nya kan di sini. Ke titik atasnya. Ke atas saja. Z-nya dinaikin. Jadi minus 50. Karena absolut kan berarti di atas permukaan sebanyak 50. Minus 50. Udah nggak? Kalau incremental berarti 450. Minus 450 dari titik ininya. Paham? Oh iya. Paham. Ke titik atasnya Terus itu. dia Titik awal. dapat 400-nya itu dari mana, Mas? Yang ini. Ini 400 karena memakan ini. Ini kan artinya benda dimakan nih. Ini 4. Lihat nggak? Iya. Nah, ini kan 4. Berarti dia kan turun sebanyak 4 mili. 4 mili berarti 400. Ke bawah. Karena ke atas itu negatif, ke bawah positif. Berarti jadinya positif 400. Paham? Iya. Nah, makanya 400. Nah, ini untuk satu benda ini. Hanya satu benda ini. Nah, gimana benda lainnya? Sama seperti itu. Angkat, taruh. Sampai 4 kali ini. Paham nggak? Jadi otomatis ada 4 kali ini. 8 kali. Ada 4. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 20 kode. Paham? Paham, Mas. Dilanjutin atau skip? Mas mau nanya dulu nih, Mas. Iya. Itu dia yang zatnya makan 400 gitu boleh langsung gitu aja, Mas? Nggak ngaruh ke kekuatan pahatnya gitu, nggak ngaruh, Mas? Nggak ada pengaruh kekuatan pahat gitu, Mas? Oh, berapa lubangnya, Tah? Itu Ya, juga itu kan, ngaruh? dia kan makan ke dalamnya 400 langsung tuh, Mas. Yang Z-nya kan. Nah, itu kalau yang tadi, yang 2 aksis kan ada kekuatan pahatnya tuh. Kayak misalnya makannya bisanya berapa mili gitu. Ini kita asumsikannya nggak ada kekuatan pahatnya, Mas. Apa gimana? Ya itu, sebenarnya ada. Jadi nanti pahatnya ya sama. Sebenarnya sama. Cuma Pak, ini kita asumsikan pahatnya kuat sampai 400 ya.
Oke? Buat kita... Berarti kalau misalnya pahatnya kuatnya cuma 200 harus 2 kali gitu ya, Mas ya? Iya, benar. 2 kali. Jadi kalau semua 2 kali, berarti kita ulang. Ini di paste, berarti sininya 200, sininya 200, sininya 200, sininya 200, sininya 200, sininya 200. Ininya kita selah, ininya kita masukin. Set. G00. Nomor 9. 10, 11, 12, 13. Pahat kita asumsikan kuat 2 mili. Kuat makan 2 mili. Paham? Paham, Mas. Nah, titik awal. Ini titik awal. Nah, ini untuk satu spesimen. Kita asumsikan ini A ya. Nah, ininya adalah A. Benda A. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Ini untuk si A ya. Biar jangan A. A udah dipakai, kita S1. Nah, ini untuk S, kode S1. Paham? Paham, Mas. Nah, ini untuk contoh TU3A. Contoh TU3A. Contoh TU3A. Nah, ini. Sebenarnya lebih gampang kalau kita jelasin lebih secara langsung. Nah, ini kodenya biar rapi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini untuk S1 ya. Kalau semua nanti sini suruh nyari S2-nya juga. Suruh nyari S2, berarti ya tinggal kayak awal. Di minus 300, tambah 300, sampai benar-benar itu ada di titik tengahnya. Sini. Paham nggak? Tinggal ditambah doang sih. Paham? Biasanya soalnya tidak sesulit ini, Kak. Intinya itu. Perhatikan X, Y, Z-nya. Itu untuk S1. S2, S3, profesor. Iya, bisa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Mantap, Mas. Mantap, Mas. Soal 2. Oke. Apakah tak tanya dulu coba. Kalian ada kelas PP lagi nggak? Nggak ada. Besok, Mas. Sebenarnya Besok siang. Besok siang. Kalau semua ada, ditanyain aja. Pak, ada kisi-kisi soal nggak? Kalau semua ada, kalau semua dibutuhkan, besok kita bahas lagi. Bagaimana? Oke? Sampai sini paham? Paham. Oke. Mungkin kita cukupkan ya, karena udah hampir jam 10:30. Saya harus upload di Google Form juga di Classroom. Oke, Mas. Oke. Sekali lagi ada yang ditanyakan? Mas, ini nanti bisa diakses gimana, Mas ya? Oh, ini nanti tunggu kelanjutannya ke divisi akademis ya, ditanyakan ke divisi akademis. Oh iya, Mas. Kalau file Excel-nya ini nanti saya kirimkan lewat WA. Iya. Oke? Oke, Mas.
Ya, Mas. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kita akhiri ya. Kita akhiri untuk mengakhiri pertemuan pada malam hari ini. Alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa dicukupkan. Terima kasih telah mengikuti asistensi pada malam hari ini. Kalau ada yang ditanyakan langsung tanya aja di grup. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Makasih, Mas. Makasih. Ya, Mas. Oke. Makasih, Mas.